Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang ada. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur dalam kasih sayang Tuhan. Sehingga setiap kami mengerti betul bagaimana kami harus bersikap. Di dalam kesempatan pagi hari ini pun menjelang di mana dalam kehidupan kami masing-masing kami akan beribadah, Tuhan juga kiranya menolong setiap kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati buat setiap Bapak Ibu saudara. Saya menyapa dulu buat setiap Bapak Ibu pagi hari ini. Buat Ibu Neni, shalom, apa kabar? Puji Tuhan ya. Buat Ibu Dina Abigail pun shalom, apa kabar? Begitupun juga buat Ibu Hana Setiawan ya, shalom, apa kabar? Selamat pagi. Bahkan juga buat Bapak Iwan Asan ya, selamat pagi Pak, shalom. Begitupun juga dengan Bapak Resor, shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan. Dan juga dengan Ibu Yeni, ya, Yeni Kawahe, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Ibu Sumiatun juga, shalom, selamat pagi, ya. Dan juga Ibu Yana Rusli, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Dan juga yang lainnya, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada ya. Terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan pagi hari ini saya boleh sehat ya, bersyukur dalam anugerah Tuhan. Dan memang hal ini adalah sesuatu hal yang saya tetap percaya karena doa orang benar besar kuasanya. Dan itulah yang saya alami ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sempat agak sesak dalam keadaan yang isolasi mandiri seperti ini pun ya. Nah, ada banyak obat yang memang dikonsumsi ya. Saya tetap mengkonsumsi obat. Sampai satu kesempatan saya diingatkan Tuhan ya, diingatkan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hal obat-obatan yang ada yang saya konsumsi. Itu ada 1 kotak lebih itu ya. Itu jenisnya aja bisa 10 jenis di luar vitamin D, C, dan E ya. Waduh, belum ramu-ramuan lagi dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur dalam anugerah Tuhan. Dalam kesempatan kemarin ketika saya mulai mengalami sesak, wah saya pikir ini bahaya ini. Dan saya ingat sebagaimana murid-murid mengoleskan minyak atas orang sakit, maka orang sakit itu pun Tuhan sembuhkan ya. Dalam Markus 6 ayat yang ke-13, dalam Yakobus juga dikatakan demikian. Maka dengan iman saya ambil karena minyak ya, minyak ini bisa minyak goreng di rumah atau apapun yang pastinya kita imani bahwa minyak ini hanyalah sebagai media saja yang menyembuhkan Allah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kan tubuh kita ini kan biasanya senang kalau ada sesuatu yang menjadi medianya yang digunakan. Saya ambil minyak, saya urapin dada saya urapin semua, puji Tuhan ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara lihat ya. Walaupun juga saya dikirimin apa itu pon-pon ya, pon-pon ya. Saya minum, terima kasih loh buat Pak Om ya. Puji Tuhan. Tapi itu yang saya tetap percaya dalam keadaan hidup hari-hari ini, marilah kita andalkan Tuhan ya. Bagian kita ada yang mana kita harus melakukan bagian-bagian kita. Termasuk di dalamnya saya tidak mengabaikan untuk meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya. Tetapi juga ada hal yang harus kita bangkitkan, yaitu iman percaya kita. Nah, saya berdoa hal yang sama pun kiranya menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah ya di masing-masing gereja kita. Dan dalam kesempatan ini izinkan saya sharing tentang bahwa akan ada gereja yang ditinggalkan ya. Nah, ini dia bahayanya kalau dalam kehidupan seseorang yang hanya berpikirnya saya bergereja, apalagi dalam keadaan kita yang tidak mudah bergereja seperti sekarang ini ya, dimana tentunya dalam keadaan online kita ada di rumah dalam segala tantangan tanda petik ya, tawaran-tawaran kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjakan di rumah
tanpa adanya orang lain yang mengetahui apa yang kita lakukan di rumah kita. Berbeda kalau kita ada di gereja. Untuk angkat telepon aja di dalam gereja, kita berpikir nanti orang lain terganggu, orang lain memperhatikan dan sebagainya. Itu dapat kita kendalikan dengan kita men-switch off handphone ataupun kita tidak mengangkat handphone kita ya ketika ada telepon masuk. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa tidak mudah dalam kehidupan kita ya, yang sementara ini masih online, ada juga yang sudah offline tetapi pun itu dibatasi ya dalam jarak yang ada maupun juga di dalam kapasitas yang ada. Yang saya maksudkan di sini adalah pentingnya gereja atau pentingnya ibadah itu sendiri di dalam kesempatan hidup kita ya. Jadi dalam kesempatan kita beribadah itu kembali masing-masing kepada pribadi lepas pribadi. Nah, saya mau men-sharingkan firman Tuhan pagi hari ini betapa pentingnya ibadah itu sendiri ya. Di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam perjanjian lama, dalam peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, tanah perbudakan yaitu Mesir, maka Musa diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Yang saya mau tekankan di sini adalah tujuan umat Allah dibebaskan adalah untuk apa? Biarkanlah mereka umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Haleluya. Jadi jelaslah di sini kita bisa melihat pentingnya ibadah. Karena dalam kesempatan ketika Allah melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tujuan Allah adalah bagaimana bangsa ini dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kenapa? Karena di dalam kesempatan itu banyak orang-orang atau banyak bangsa-bangsa beribadah tidak kepada Allah yang hidup, tetapi kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala, bahkan kepada kepercayaan-kepercayaan yang tentunya tidak menunjuk kepada Allah Yahweh yang hidup ya. Nah, itulah sebabnya Allah mau setiap bangsa-bangsa nantinya melihat dari role model dalam kehidupan bangsa Israel untuk menunjukkan bahwa mereka ada dalam penjagaan Allah, mereka ada dalam perlindungan Allah, mereka ada di dalam kesejahteraan Allah. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah. Itulah tujuan Allah dalam kesempatan di mana Allah mau membawa keluar umat Israel dari perbudakan. Itu sebabnya Allah memerintahkan kepada Musa menghadap kepada Firaun dan sampaikanlah apa yang menjadi tujuannya. Bahkan dikatakan untuk umat Allah beribadah ya. Haleluya. Nah, sekarang dalam kehidupan kita di masa-masa akhir zaman ini, apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Bahkan dikatakan bukan hanya dalam perjanjian lama, dalam masa-masa di mana orang-orang Israel keluar dari perbudakan, tetapi kita pun gambaran sebagai Israel rohani tetap ditekankan untuk jangan menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti di sini ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi yang merusak sistem dalam ibadah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi yang merusak sebuah pribadi sehingga akhirnya tidak melihat pentingnya ibadah itu dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini Alkitab mau mengingatkan dalam kehidupan kita ya. Bahkan dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, Bapak Ibu Saudara juga bisa sharing firman Tuhan ini ya, dengan membagikannya kepada setiap Bapak Ibu Saudara lainnya ya, supaya boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Nah, di Ibrani 12 ayat 28 dikatakan demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Ibrani 12 ayat 28 jelas menekankan, mari kita beribadah dengan mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Haleluya. Kata berkenan kepadanya ini penting untuk kita garis bawahi. Bagaimana mungkin Alkitab mencatat dalam kehidupan setiap orang yang beribadah untuk dikatakan apa? Biarlah berkenan kepadanya hormat dan takut. Ya, hormat dan takut Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Sikap hati kita, sikap tubuh kita, sikap pikiran kita waktu kita beribadah kepada Allah. Janganlah kita menganggap remeh ibadah itu sendiri adanya. Bahkan kita menganggap ibadah itu sebagai hal yang biasa saja. No. Ini adalah bicara tentang kekuatan hidup seseorang yang beribadah kepada Allah. Orang kalau hidupnya beribadah kepada Allah, itu akan terlihat dan terbentuk dari karakternya. Ya, makanya di dalam kitab Mazmur dikatakan, kepada siapa orang beribadah, maka itu akan menunjukkan wajahnya dan karakteristiknya. Kelihatan kok. Orang beribadah kepada uang, maka kelihatan dalam kehidupannya ada hitungan-hitungan yang terus dia hitung sebagai hitungan-hitungan keuangan. Ya, kalau ada orang yang beribadah kepada kepercayaan-kepercayaan yang dianggap sebagai kepercayaan nenek moyang dan sebagainya, akan terlihat dari wajahnya. Hidupnya akan selalu cemas, khawatir, takut. Kenapa? Karena dia harus mengikuti apa yang menjadi keyakinan kepercayaan nenek moyangnya. Sehingga dia akan selalu terikat untuk misalnya saja melalui jalan yang dianggap sebagai jalan yang seram, yang keramat, maka dia harus mendehem, ya kan? Ataupun juga dia harus melewati tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang cukup banyak terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka dia harus klakson itu mobil kalau dia menggunakan kendaraan. Bahkan kalau ada hal-hal tertentu ketika maghrib ataupun ada hal-hal tertentu ketika malam dan sebagainya, maka dia harus mulai mengatakan sesuatu sebagai permisi. Ya. Ini yang saya mau katakan. Dan kelihatan hidup orang itu tidak merdeka. Tetapi tidak dengan kita yang beribadah kepada Allah. Itu akan kelihatan dalam sikap, dalam karakter, dalam kehidupan yang ada. Ya, itu akan terlihat. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita kembali melihat pentingnya ibadah itu sendiri ya. Lalu dikatakan demikian dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ini pun juga hal yang diingatkan oleh Alkitab loh. Ya, bukan pendeta, jangan tersinggung. Alkitab yang berkata, buat apa kamu beribadah kalau lidahmu sendiri tidak engkau kekang? Mungkin kau tidak berkata secara langsung kepada orang, tetapi jari-jarimu melalui media sosial, ya, yang mencoba untuk menyerang, yang mencoba untuk mendiskredit, yang mencoba untuk membuat seseorang untuk hancur menurut pandanganmu, menurut pikiranmu. Untuk apa ibadahmu? Alkitab yang berkata loh di dalam Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Haleluya. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, yuk kita mau melihat mana gereja sejati dan mana gereja yang palsu. Ya. Apa itu gereja? Kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya.
Berarti kalau kita bicara tentang gereja, kalau kita bicara tentang beribadah, artinya diri kita sendiri. Ya, bukan hanya bicara tentang gedung, bukan hanya bicara tentang gedung gereja di mana kita hadir di dalamnya, tetapi juga adalah bicara tentang pribadi kita. Yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Haleluya. Itu sebabnya dalam setiap kesempatan ibadah, kadangkala saya sih agak tergelitik aja kalau ada orang bilang dalam kesempatan itu Roh Kudus hadir, ya, dalam kesempatan ibadah itu, ya. Saya mau katakan, kalau saja kita membawa diri kita dengan satu kesadaran penuh bahwa di dalam diri saya ada Roh Kudus. Dari mana patokannya? 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti itu karena Roh Kudus. Nah, tinggal bagaimana tingkat kepenuhannya, ya. Tingkat kepenuhannya inilah yang harus kita latih. Itu bukan hanya pada hari Minggu seperti ini, tetapi setiap hari, setiap pagi. Itu sebabnya setiap pagi saya mau mendorong setiap Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bicara tentang kita ada dalam doa pagi, tetapi saya mau setiap Bapak Ibu Saudara melatih diri Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus. Nah, di dalam kehidupan kita ini, karena ada Roh Kudus, berarti tubuh kita ini adalah bait Allah. Berarti di dalamnya kita harus beribadah. Jadi bukan hanya dalam batasan hari Minggu, dalam kesempatan ibadah seperti yang kita laksanakan, tetapi juga adalah bicara tentang keseharian hidup kita yang ada. Kalau kita mau bicara lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi berkaitan dengan ibadah yang sesungguhnya. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan, bagaimana mungkin kita berkata bahwa kalau di dalam mengacu kepada Yakobus, ya, dikatakan bahwa Yakobus 1:26, kalau kamu beribadah tapi nggak mengekang lidahmu, kamu menipu dirimu sendiri, maka sia-sialah ibadahmu, ya, dikatakan demikian dalam Yakobus 1:26. Nah, lalu kita mencoba berkata begini, kalau hari Minggu saya tidak banyak ngomong, kalau hari Minggu saya akan berlaku alim, kalau hari Minggu saya akan berlaku diem-diem, berarti ibadah saya pada hari Minggu diterima oleh Tuhan. Ngaco, pemahaman yang nggak benar begitu, ya. Maksud ibadah di sini adalah setiap hari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan lidah kita, bagaimana kita mampu mengendalikan hati kita, bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran kita. Banyak orang yang berkata kepada saya dalam kesempatan konseling, ketika dia mulai berkata, kok Tuhan tidak tolong saya, ya, kok Tuhan kok tidak berkati saya, kok Tuhan tidak sembuhkan saya. Buat saya sederhana, begini aja, tinggalin aja Tuhan. Buat apa engkau bersungut-sungut berkata, kenapa Tuhan tidak tolong saya, kenapa Tuhan tidak berkati saya, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya. Saya mau katakan sederhananya aja, ya udah kamu istilahnya unfriend aja. Kamu sudah tinggalin Tuhan aja. Itu yang saya sarankan. Betul. Kenapa? Buat saya orang-orang yang begini adalah orang-orang yang tidak punya tanggung jawab dalam hidupnya. Saya tanya, suka baca Alkitab enggak? Ya, kadang-kadang sih Pak, karena kesibukan saya mencari uang sehingga akhirnya saya sulit untuk baca Alkitab. Suka berdoa enggak? Ya, kadang-kadang juga sih Pak. Karena apa? Karena saya ada waktu saya itu terlalu sempit. Allah, ada banyak ribuan bahkan alasan-alasan untuk membuat kita tidak melihat pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan kita beralasan. Lalu kita mau mencoba melawan kebenaran, mau melawan firman Allah. Engkau bisa melawan pendeta, engkau bisa melawan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, tetapi engkau tidak bisa melawan kebenaran. Inilah kebenarannya. Haleluya. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi ciri, ya? Apa yang menjadi ciri gereja palsu dan gereja sejati? Ya, sekali lagi saya mau katakan, saya tidak bicara sinode, saya tidak bicara tentang gereja dengan latar belakang apanya, ya. Kalau bicara tentang gereja, saya ini sebagai anggota kegerejaan, ya. Dari kecil saya anggota gereja GPIB, ya. Lalu saya studi di GPDI dan saya menjadi pendeta di GBI, karismatik. Bayangin tuh, 3. Jadi saya juga studi di Jeffrey, ya, di ST Jeffrey, itu pun juga dengan aliran Injili. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ada yang menjadi bentukan dalam diri saya, sehingga saya tidak bicara tentang sinode A, B, dan C. No, saya bicara personal, saya bicara pribadi kita sebagai gereja Tuhan. Ya, jadi jangan salah mengerti. Kalau saya bicara dan menunjuk tentang gereja, itu adalah pribadi kita. Sebagaimana Alkitab katakan, ya, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus.
Sehingga jangan sampai kita alergi lah bicara tentang sinode A, B, dan C. No, saya mau katakan kita bicara firman Allah. Kita bicara tentang pribadi kita. Untuk apa akhirnya kita berbendera dengan sinode gereja A, B, dan C, dan sebagainya. Tetapi dalam kepribadian kita ditolak oleh Allah. Ya, saya mau katakan ini penting supaya kita menjadi dewasa di akhir zaman ini. Dalam keadaan-keadaan yang ada seperti ini, kita tidak pernah tahu. Kalau setiap kali saya buka Facebook, pasti akan ada RIP, akan ada selamat jalan, akan ada turut berduka cita dan sebagainya. Hampir setiap hari. Ya, dan itu yang terjadi hari-hari ini. Kita nggak pernah tahu hari ini kita ada, besok belum tentu. Tapi mari kita syukuri hari ini. Dan hari inilah hari di mana kita harus beribadah. Dan saya mau katakan bukan hanya sampai pada hari Minggu saja kita beribadah, tapi dalam keseharian hidup kita, bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam pujian di awal, dalam kesempatan doa pagi hari ini, mari kita makin dekat dengan Tuhan. Dengan kita makin dekat dengan Tuhan, maka kita akan dapat bersyukur setiap hari, bersyukur setiap pagi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengacu kepada 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, ini adalah bicara tentang keadaan gereja yang palsu di akhir zaman. Yuk kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, apa yang dikatakan di situ. Pada ayat yang pertama mulai, saya akan membacakannya, ya, sehingga akhirnya kita bisa melihat di sini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita mulai berpikir sederhana. Alkitab ini diciptakan, dijadikan, dan dituliskan untuk siapa? Untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Kenapa? Karena kita setiap hari membaca Alkitab ini. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya hal ini tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya begini, mereka tidak punya kesempatan untuk membaca Alkitab. Mereka tidak memiliki Alkitab. Namun kita memiliki Alkitab. Nah, Alkitab ini menasehatkan kita. Untuk apa? Dikatakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ya, apa yang menjadi kesukarannya? Kesukaran yang hebat yang terjadi tentunya, ya, kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19 ini berdampak kepada apa? Kepada produktivitas pekerjaan, ya. Dan produktivitas pekerjaan ini akan mengganggu kepada apa? Berdampak kepada apa? Kepada ekonomi. Nah, ekonomi ini akan berdampak kepada apa? Kepada makan minum masyarakat. Nah, ini yang akan terjadi, ya kan? Masa-masa yang sukar itu akan terjadi. Oke, itu sebabnya kita berdoa buat negeri berbangsa kita Indonesia supaya dalam kesempatan vaksin yang boleh dilakukan oleh bangsa ini, ya, itu dapat terlaksana dengan baik sehingga akhirnya setiap kita dapat kembali beraktivitas dalam kegiatan dan produktivitas kita pun akhirnya kembali bisa dilakukan, ya, dilaksanakan. Puji Tuhan. Nah, mari kita kembali melihat ciri-ciri yang ada dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini, ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Perhatikan di sini, ya. Kecenderungan ini pun akan terjadi, ya, apalagi dengan adanya pembatasan sosial yang ada, ya, di dalam kehidupan seseorang. Lalu dikatakan apa? Menjadi hamba uang, ya. Kenapa? Karena uang yang menjadi kebutuhan utama di akhir zaman ini, sehingga akhirnya orang dipaksa untuk bagaimana menciptakan uang, menghasilkan uang, ya. Dan selanjutnya mereka akan membual dan menyombongkan diri. Akan terjadi hal-hal pembualan dan terjadilah hoax, ya kan? Di mana hoax yang begitu hebat yang mengatakan kebalikan yang ada. Nah, orang semakin menggila dengan hal-hal seperti itu. Dan dikatakan apa? Menyombongkan diri dengan apa yang menjadi kemampuannya, dengan apa yang menjadi keberadaannya, ya. Selanjutnya mereka akan menjadi pemfitnah, dan itu sudah terjadi, ya. Fitnah yang dilakukan baik bukan hanya kepada perseorangan, tetapi juga sudah tidak lagi melihat siapa orang yang difitnah, ya. Termasuk di dalamnya adalah hamba-hamba Tuhan dan sebagainya pun mengalami hal yang demikian. Saya mau katakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi ini yang akan terjadi terus dan menerus. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi dalam ayat yang ke-13, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua, ya, itu jelas. Pemberontakan terhadap orang tua begitu hebatnya, ya. Kenapa? Karena anak didoktrin dengan apa yang menjadi tayangan-tayangan, dengan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran yang melawan orang tua. Dan dikatakan apa? Dan tidak tahu berterima kasih
tidak memperdulikan agama. Itu yang saya katakan, udah nggak lagi merasa respect dengan ibadah, ya, merasa sepertinya berpikir bahwa aduh kalau dulu mah enak ya kita bisa ibadah offline ya gitu. Sekarang aduh online saya susah kan begitu. Saya dengarnya susah, lalu pulsa juga susah dan sebagainya. Banyak alasan, ya. Lalu berikutnya tidak tahu mengasihi, ya. Akhirnya sudah tidak lagi rasa kasihnya itu, ya sudah, ya udah sekarang mah biasa, ada orang meninggal, ada orang yang mengalami masalah, ada orang. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Keadaan-keadaan ini akan mengkondisikan seseorang akhirnya apa? Tidak lagi memiliki kepekaan untuk mengasihi. Selanjutnya apa? Tidak mau berdamai. Pokoknya yang penting egonya yang ditinggikan, ya kan begitu. Kayaknya itu pokoknya kalau saya sudah menang hebat, wah begitu, nggak mau berdamai. Sampai mati juga gue nggak mau damai. Itu yang terjadi. Hati-hati, ya, keadaan manusia. Dan suka menjelekkan orang, itu sudah jelas. Sekarang ini sudah terus terjadi seperti itu, ya. Tidak dapat mengekang diri, garang. Waduh, kayak orang lupa diri bahwa dirinya adalah domba. Dalam pembahasan episode sebelumnya saya sudah jelaskan, kita ini domba, kita ini bukan harimau yang punya cakar, punya taring, kita ini bukan buaya, kita ini bukan beruang, kita ini bukan serigala dan sebagainya. Harusnya menyadari akan hal itu. Kita ini hanyalah domba yang mengandalkan Sang Gembala Agung. Kita ini harus sadar betul, kita nggak punya taring, kita nggak punya kuku, kita nggak punya kekuatan yang hebat. Kita cuma punya gembala yang hebat. Kita punya gembala yang baik, yang selalu menjaga daripada binatang buas yang ada. Sadari akan hal itu, sehingga akhirnya apa? Kita tidak menjadi orang yang garang, ya. Domba tidak memiliki sifat yang garang. Dia akan selalu setia, dengar-dengaran, ya. Tidak suka yang baik tuh, perhatikan ya. Nggak suka yang baik, ditegur, diingatkan dan dinasihatkan tuh nggak suka aja gitu. Aneh, ya kan gitu. Yang baik diingatkan, yang baik diberitahu, nggak suka. Dan itu sudah terjadi, sudah tertulis maksud saya. Dan itu harus terjadi. Apa yang tertulis itu harus terjadi. Yang keempat, suka mengkhianat, ya. Itu pengkhianatan, ya kan begitu. Nanti dalam posisi di mana dia ada, istilahnya cari muka, cari aman, ya. Biasanya orang-orang oportunis seperti ini, ya, dia akan menjadi orang yang suka cari aman gitu. Dia nggak punya prinsip dalam hidupnya. Yang penting saya dikasih makan, saya ikut. Saya dikasih makan, saya ikut. Dia nggak punya prinsip dalam kehidupannya. Nah ini, ya, ini adalah hal-hal yang menjadi pengkhianatan. Lalu selanjutnya tidak berpikir panjang, pokoknya berpikirnya pendek saja, ya. Lalu berlagak tahu, kayaknya dia yang lebih tahu semua begitu, sehingga manusia ini harus tunduk kepadanya, ya. Selanjutnya apa? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kecenderungan emosinya, kecenderungan hawa nafsunya itu yang dikedepankan daripada Tuhan mau apa ya buat saya, Tuhan mau apa ya untuk masalah saya, Tuhan mau apa ya untuk pergumulan saya. Itu nggak dipikirkan, ya. Nah selanjutnya dikatakan secara lahiriah, perhatikan ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan, Alkitab yang mencatat loh. Secara fisik mereka bisa beribadah gitu, bisa seperti nonton, melihat secara online, tetapi pikirannya kemana-mana. Nggak dengar tuh apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Lalu juga di dalam beribadah secara online, kadangkala ya betul, kalau dikasih tahu pokoknya tetap game main, ya kan gitu, masak tetap, ya kan begitu. Nggak bisa untuk bersama-sama duduk bersama lalu untuk beribadah di dalamnya, ya. Nah haleluya. Selanjutnya dikatakan apa? Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini yang terjadi. Makanya tidak heran kita mendengar dan terus mendengar akhirnya kejatuhan orang-orang yang sudah melayani. Biasanya jatuh dengan apa? Dengan seks, ya. Saya pernah sampaikan dalam kesempatan di mana saya membahas di dalam kitab Wahyu, ya, di mana dalam kitab Wahyu pasal yang ke 12 itu dikatakan bagaimana ekor naga itu, ya, dia naik. Bapak Ibu Saudara, lihat ekor naga itu dia mulai rontokan, ya, yaitu seperempat bintang-bintang itu, ya. Kita lihat sebentar dalam Wahyu pasal yang ke-12, ya. Oke, kita lihat di dalam mulai dari ayat yang ke-4, ya, atau mulai ayat yang ketiga. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota.
dan ekornya dikatakan menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, perhatikan di sini bahwa ada ekor naga yang akan menyeret sepertiga bintang, dikatakan demikian. Apa yang dimaksud dengan ayat firman Tuhan ini di dalam apa yang menjadi nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman? Ingat, di ekor naga itu terdapat kelamin naga itu sendiri. Ya, jadi apa yang terjadi? Orang jatuh karena kelamin, karena seks, akan diseret sepertiga bintang. Dan orang akan jatuh karena dosa seksual, karena dosa perjinahan, karena dosa selingkuh. Ya, itu yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, buat setiap kita, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati ya. Makanya saya dalam konseling saya selalu bawa istri saya, dan saya akan tahu dalam kesempatan 1-2 kali oke lah kalau masih konseling, tapi kalau 3 kali buat saya ikutin aja firman Tuhan, dengar. Saya selalu tekankan kepada setiap mereka konseling, saya bukan Tuhanmu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya hanyalah sebagai hamba Tuhan dalam batasan dan kapasitas yang ada. Sehingga dalam kesempatan ketika seorang yang konseling terus menerus, ya, buat saya ini ada satu niatan yang artinya bisa didomplengi oleh setan untuk sebuah kejatuhan. Ya, nah itu sebabnya dalam kesempatan ini buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan, hati-hati. Kenapa? Karena ini yang akan terjadi. Begitupun juga buat setiap Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kau jadi korban ketika engkau mau mencoba untuk konseling, lalu engkau melihat sikap dan perilaku dari hamba Tuhan yang ada, yang melayani. Makanya buat saya begini, kalau engkau mau konseling kepada seorang hamba Tuhan, misalnya seorang hamba Tuhan laki-laki, engkau harus pastikan bahwa dia bersama dengan istrinya. Ya, bahwa dia bersama dengan istrinya. Supaya apa? Paling tidak adalah ya dengan istrinya di situ. Supaya apa? Supaya engkau tidak terjerat. Ya, karena tetap manusia juga yang namanya hamba Tuhan. Dalam kemampuannya, ia tidak mampu mengendalikan. Kalau setan yang mencoba menguasai otaknya, yang menguasai nafsunya, yang menguasai pikirannya. Haleluya. Ini yang dituliskan ya sebagai gereja palsu yang akan terjadi. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini yang terjadi. Mau diajarin bagaimanapun, mau dinasihatin bagaimanapun, mau diingatkan bagaimanapun, tetap bebal. Ya, nggak pernah mau mengerti kebenaran, selalu kedepankan apa yang menjadi kebebalannya. Ya, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Perhatikan ini, ya, ada tokoh yang pernah terjadi di saat itu. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nggak pernah lebih maju. Lihat deh orang-orang yang selalu dengan kebebalannya, nggak pernah lebih maju. Dari dulu itu lagi, begitu terus, pindah gereja, pindah gereja, terus seperti itu. Katanya mau melayani, tetap begitu aja, nggak pernah maju. Ini yang Alkitab bilang, ya. Udah pasti mereka nggak pernah lebih maju, karena mereka seperti halnya Yanes dan Yambres. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Orang yang hanya akan melihat, orang yang akan menilai. Bodoh ya, itu yang dulu itu kan, ya ampun, kok nggak berubah-berubah ya, Orang yang dulu yang pernah mengenal orang tersebut akan berkata, orang itu mah emang begitu, dari dulu mah nggak berubah-berubah, memang begitu modelnya. Nah itu dia yang terjadi, nggak berubah-berubah, nggak pernah maju, ya. Dan dikatakan apa? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Haleluya. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mau setiap kita mengerti apa yang menjadi ciri daripada gereja palsu, gereja yang akan ditinggalkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, kata Alkitab. Nah, yang pertama, gereja yang ditinggalkan adalah gereja yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Ya, dia tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan. Orang yang hidup tidak dalam pertobatan yang sejati,
Maka dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Kalau kita mengacu kepada Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21, jelas di situ ya tentang deskripsi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan. Apa saja yang ada di dalam kehidupan orang yang tidak bertobat tersebut. Dalam Galatia 5 pada ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Inilah yang menjadi deskripsi bagaimana seseorang yang tidak bertobat sungguh-sungguh, ya, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jadi ciri pertama, gereja yang ditinggalkan adalah gereja yang tidak sungguh-sungguh dalam pertobatannya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah pusing mengukurnya bertobat atau tidak bertobat itu kepada orang lain, kepada pendeta, saya sudah bertobat loh, saya sudah bertobat loh. Nggak usah pusing, nggak usah bikin itu yang menjadi ukurannya, tapi Alkitab yang menjadi ukurannya. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini ukur dalam diri kita. Masih nggak kita lakukan hal seperti ini? Kalau masih, kita bertobat. Kalau masih, kita bertobat terus seperti itu dalam pertobatan kita, dan kita upayakan untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan daging tersebut. Haleluya, ya. Yang kedua selanjutnya, gereja yang ditinggalkan adalah gereja yang apa? Yang membenci kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 8 ini, menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Di dalam Yohanes dikatakan jelas bahwa kebenaran itu adalah firman Allah. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-17. Mari kita membacanya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jelas semua hal-hal yang berkaitan dengan firman Allah, ya, yang disampaikan, yang menegur, yang menasehati, yang bahkan cukup sakit dengan apa yang menjadi teguran-teguran firman Allah, itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita nggak mau, kita menolaknya, ya kan, sama seperti apa yang terjadi di dalam kesempatan akhir zaman ini, ya. Mereka akhirnya apa? Mereka ya ditinggalkan gitu loh, ya. Mereka akhirnya senangnya dengan yang seneng-seneng aja lah gitu loh. Jangan yang nyinggung-nyinggung dosa lah gitu. Kalau bisa jangan yang nyakitin lah gitu. Jangan yang aduh, saya dibilang sombong, saya dibilang angkuh, saya dibilang nggak tahu bersyukur, ya kan, begitu, nggak suka baca Alkitab. Loh, emang kalau itu kenyataannya ya ditegur. Ya kan? Itu yang saya bilang, ada orang-orang yang menjadi gereja palsu. Kenapa? Menolak kebenaran. Itu dia akan terjadi, gitu loh. Orang yang seperti ini, kita tahu bahwa Alkitab yang mengatakannya, ini gereja palsu. Walaupun secara pribadi dia berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus berkati saya, haleluya. Alkitab bilang, lihat dari buahnya. Dalam kesempatan ketika ia mulai ada dalam kesempatan ibadah bersama, lalu ketika hamba Tuhan, pendeta menegur, mengingatkan, lalu dia bilang, itu pendeta negur-negur terus, apa kayak udah bener aja dia hidupnya. Loh, kebenaran kan disampaikan. Iya kan? Kalau memang itu adalah hal yang benar, yang menegur, menasihatkan kita, kenapa kita tidak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengirimkan hamba Tuhan yang mengingatkan kita? Loh, kenapa kita harus membenci hamba Tuhannya? Ya kan disampaikan apa yang menjadi kebenarannya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi itu ciri gereja yang palsu, ya, menolak kebenaran. Yang ketiga selanjutnya adalah apa? Gereja palsu itu seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi gereja palsu itu akan semakin sesat. Dia makin sesat dengan pikirannya. Dia akan semakin sesat dengan apa yang menjadi pemahamannya sendiri, gitu loh, ya. Dia akan mengatakan bahwa nggak benar tuh gereja itu, nggak benar tuh gereja itu. Kenapa? Kalau khotbah aja nyinggung-nyinggung terus nyinggung. Loh, kebenaran kan disampaikan.
Ya untuk apa gitu loh. Hamba Tuhan menyampaikan supaya setiap jemaatnya menjadi baik, menjadi sesuai dengan firman Allah gitu loh. Loh masalahnya pendetanya dia tidak sesuai dengan firman Allah, bersyukur dia masih menyampaikan yang baik. Kan begitu. Sederhana aja dalam hidup ini. Nah masalah mau menghakimi itu adalah haknya Tuhan gitu loh. Itu yang perlu untuk kita ingat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ciri gereja sesat lainnya atau yang ditinggalkan adalah yang semakin sesat dengan pikirannya sendiri, nggak mau bersesuaian dengan firman Allah. Dan itu yang terjadi di akhir zaman ya. Hati-hati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Yang keempat, ciri selanjutnya gereja yang ditinggalkan adalah gereja yang apa? Yang tidak memiliki doktrin atau memelihara doktrin yang benar ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jelas kok. Ini yang saya mau bilang. Gereja yang tetap akan menjadi gereja yang murni adalah gereja yang berdiri pada doktrin firman Allah. Nyatakanlah apa yang salah, kata Alkitab. Nah jadi kalau ada orang yang tidak mau ditegur kesalahannya dan bahkan mengancam pendeta, buat saya itu adalah gereja sesat yang akan ditinggalkan oleh Allah ya. Ada akhirnya pendeta-pendeta kompromi dengan dosa yang ada, sehingga akhirnya oleh karena diberi sesuatu lah, oleh karena diiming-imingi sesuatu lah, oleh karena dikasih sesuatu lah, lalu dia tidak berani menyatakan kebenaran. Saya satu kali pernah dalam kesempatan di mana saya menegur seorang ibu ya, waktu itu saya menjadi seorang konselor. Saya tegur dia dalam segala sesuatunya. Dia bilang, kok bapak begitu sih? Dia mau bercerai, saya bilang tidak boleh ada perceraian. Saya katakan karena dia belum bercerai dalam kesempatan itu, sehingga saya harus menyampaikan apa yang menjadi prinsip konseling biblikal ya. Alkitabnya jelas mengatakan tidak boleh ada perceraian. Lalu mulai dia marah saya. Lalu dia bilang, Bu, saya bilang begini, Bu, mau semua orang membenci saya nggak ada masalah. Yang penting Tuhan tidak membenci saya. Waktu saya berdiri pada kebenaran, saya nggak takut, saya bilang. Betul, semua orang tidak suka dengan saya, semua orang membenci saya, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak dibenci oleh Allah. Tapi yang saya takut, saya disayang sama semua orang, saya disukai oleh semua orang, tapi saya dibenci oleh Allah. Itu yang saya takut. Karena akhirnya saya akan kembali dalam kekekalan. Kekekalan yang mana nih? Kekekalan neraka atau kekekalan surga? Nah kalau saya mau hidup dalam kekekalan surga, saya harus mengasihi Tuhan, saya harus mencintai Tuhan, saya harus berpegang dalam kesempatan prinsip hidup saya, sekalipun saya harus mati untuk kebenaran. Ya, itu sebabnya saya katakan, saya tidak mau mati dengan santai-santai. Artinya saya mati lalu saya sakit, karena sakit lalu punya alasan, lalu saya akhirnya berkata bahwa ya udahlah kalau memang saya harus dipanggil Tuhan. No, saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan, saya ambil kesempatan itu. Di mana saya dalam kondisi COVID-19 seperti ini pun, dalam keadaan isolasi mandiri di rumah, saya tetap, yang saya katakan dalam serangan-serangan yang ada, saya tetap tidak akan takut dan gentar dengan apa yang saya sebut sebagai serangan kematian. Karena kematian bukan punya saya kok, kematian punya Tuhan. Tetapi adalah takut bagi saya ketika ada kesempatan melayani, saya tidak bisa melayani. Hari ini saya tidak bisa melayani di gereja. Kenapa? Karena saya harus berinteraksi dengan orang lain, dan saya mencegah itu. Saya tidak mau orang lain terpapar dengan COVID yang saya alami, sehingga saya harus berisolasi mandiri. Makanya saya lakukan hal yang tetap sama di rumah saya sendiri seperti ini. Anak-anak dan istri saya ada di kamar, ya, mereka tidak boleh mendekat kepada saya. Tetapi itu yang saya katakan, dalam kesempatan yang Tuhan percayakan ini, saya masih harus tetap melayani Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Makanya itu yang saya katakan, ciri gereja Tuhan selanjutnya yang betul-betul memegang prinsip doktrin, maka itu adalah ciri yang benar, gereja yang benar. Tapi kalau dia masih dengan seperti apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai 4 dikatakan, saya kembali baca terus, saya terus membacanya ya. Dikatakan, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akhirnya yang ada seperti itu. Makanya itu yang saya mau bilang. Dalam kesempatan hidup kita sebagai orang percaya, jangan kita bodoh, jangan kita dibodohi bahkan. Ya,
Ada banyak hal-hal yang coba disampaikan oleh orang-orang di mana dalam kesempatan kita harus melakukan bagian kita, tetapi seolah-olah diabaikan. Nggak apa-apa, ya kan begitu. Yang penting kita berdoa saja. Yang penting kita, ada bagian di mana kita harus berdoa itu mutlak. Tetapi ada bagian di mana kita harus menjaga dan melakukan bagian-bagian kita, itu juga mutlak, harus kita lakukan. Haleluya. Itu namanya keseimbangan hidup, gitu loh. Sehingga akhirnya kita tidak hanya termotivasi dengan motivator-motivator. Kita harus berdiri pada prinsip firman Allah. Kalau firman Allah berkata sebagaimana dikatakan bahwa ada orang yang akan memuaskan telinganya dengan khotbah-khotbah, dengan penyampaian firman Tuhan yang tidak ada teguran di dalamnya, tidak ada nasihat di dalamnya, tidak ada bimbingan di dalamnya, tidak ada pengajaran di dalamnya. Buat saya, tinggalkan hal tersebut. Karena itu akan melemahkan imanmu. Haleluya. Ini penting karena ini prinsip. Akan ada di mana gereja Tuhan dikatakan yang ditinggalkan dan yang akan diangkat. Nah, yang ditinggalkan ini adalah orang-orang yang tidak berpegang pada doktrin firman Allah. Ya. Makanya ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran yang seolah-olah sepertinya kok begitu terus pengajaran, kok selalu seperti itu ya. Sepertinya khotbahnya itu old fashioned preaching ya. Jadi modelnya seperti itu. Ya, selalu seperti itu, kayaknya kuno dan sebagainya. Saya mau katakan hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan apa yang disebut sebagai motivator ya. Ingat, Alkitab yang sudah jelas kita miliki ini, itu yang penting, itu yang utama ya. Hal ini penting supaya kita tidak menjadi gereja palsu yang akan ditinggalkan. Haleluya. Jadi jelas ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Makanya di dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kita boleh beribadah, ingat bahwa akan ada yang namanya gereja palsu. Yaitu bukan gereja palsu ya, maksud saya bukan gereja itu adalah gereja sesuatu yang memang diselamatkan, tetapi artinya adalah hal-hal yang coba menjadi kalau saya boleh istilahkan, kan makanya ada istilah bilang gereja setan lah. Enggak lah, gereja bukan gereja setan, tetapi setan menyamar ya kan begitu kan. Nah, ini kepalsuan ini pun juga seperti itu, menyamar ya, seolah-olah bahwa dia adalah gereja, padahal tidak demikian. Dia bukan gereja sebenarnya, tapi adalah kepalsuan, penipuan ya, manipulasi di dalamnya ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal tersebut? Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, cirinya jelas bahwa tidak ada pertobatan sungguh ya. Kalau kita sudah tidak bertobat sungguh-sungguh ya, masih terus dosa dilakukan, kehidupan lama yang sudah kita lakukan bahkan sebelum pandemi di tahun lalu masih kita lakukan sampai sekarang pun ya kan, buat saya kita akan ditinggalkan. Yang kedua, selanjutnya, bahwa ciri gereja yang ditinggalkan seperti itu adalah yang membenci kebenaran. Dia nggak suka dengan kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan, rasanya kupingnya panas, ya kan, hatinya panas seperti itu. Nah, itu adalah ciri daripada gereja yang akan ditinggalkan. Ya, nggak usah heran dengan orang seperti itu, yang memberontak, yang bahkan menyerang, yang bahkan melawan. Nggak usah heran dengan yang seperti itu. Walaupun dia adalah Kristen, dikatakan dari keturunan bahkan, ya kakeknya juga Kristen, itu nggak mengherankan. Karena semua dipanggil dalam apa yang menjadi panggilan pribadi lepas pribadi, bukan karena garis keturunan. Walaupun kakek moyang saya adalah juga temannya No Manson ya, adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan juga, tetapi itu tidak menjadi jaminan dalam kehidupan saya kalau saya tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, selanjutnya, gereja palsu yang akan ditinggalkan adalah gereja yang semakin hari semakin jahat dan semakin penipu dan semakin sesat dalam segala apa yang menjadi pemahamannya ya. Itu yang akan ditinggalkan. Dan akhirnya yang keempat adalah gereja yang palsu adalah gereja yang ditinggalkan karena tidak memegang doktrin firman Allah secara benar ya. Hanya bagian-bagian yang menyenangkan saja yang selalu disampaikan untuk menyenangkan telinga, sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini yang penting ya. Kalau hal-hal ini tidak ada dalam gereja di mana kita boleh ada di dalamnya, buat saya tinggalkan hal tersebut. Kenapa? Karena itu akan membahayakan kehidupan iman saudara ya. Dan akhirnya apa yang harus kita lakukan di dalamnya untuk melihat bahwa gereja yang akan ditinggalkan adalah gereja yang semakin kelihatan kebodohannya bagi setiap orang, sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 3:9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju ya, karena seperti Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang.
Nah, kata kebodohan di sini ya, menurut Strong Concordance itu artinya adalah madness. Madness ini artinya kegilaan. Ya, makin gila ya. Jadi apa yang dimaksud di dalam kesempatan ini artinya akan ada yang namanya kegilaan, di mana mereka bahkan dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 16, jadi karena kamu suam-suam kuku dan dingin dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, ya. Maka Tuhan akan memuntahkan gereja palsu, ya, yang ada dalam kegilaannya, ya, dalam kegilaannya, ya, yang disebut di dalam Strong Concordance itu adalah madness. Kata bodoh di situ disebut sebagai madness, yaitu kegilaan. Makin gila aja tuh, makin gila aja, ya, dalam apa yang menjadi kepemahamannya dan sebagainya, ya. Itu sebabnya jangan sampai kita kelihatannya menjadi modern sesaat sebagai bentuk kebangkitan. Mari kita mulai kembali membangun iman kita di dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini akan menyadarkan kehidupan kita. Ingat sekali lagi, saya katakan bukan hanya bicara tentang gereja sebagai gedung gereja, tetapi adalah bicara sebagaimana pribadi kita di dalam takut akan Tuhan, ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang disebut sebagai gereja Tuhan, hidup dalam pertobatan. Jangan menentang kebenaran, ya. Jangan kita menjadi sesat. Lalu juga jangan sampai kita hanya menyenangkan telinga kita saja, ya. Kita tidak mau untuk berpegang kepada doktrin firman Allah yang benar, ya. Lalu juga jangan sampai kita menjadi gila, ya. Gila dengan apa yang menjadi hal-hal yang tidak bersesuaian dengan Alkitab, sebagai bentuk di mana kita mau mengatakan bahwa inilah yang baru, inilah yang terjadi dan sebagainya yang kita lihat tidak bersesuaian dengan Alkitab, ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah kiranya dalam kesempatan pagi hari ini untuk setiap Bapak Ibu saudara di dalam takut akan Tuhan terus bertumbuh, karena hari-hari ini adalah jahat kata Alkitab, ya. Jadi yang harus kita bangun adalah kedekatan dengan Tuhan, kecintaan kita akan firman Allah, ya, sehingga kita tidak terbawa arus apa yang saat ini dunia sedang lakukan, ya. Kita nggak usah takut dengan info-info hoax yang kadangkala membuat kita menjadi gemetar, tapi berdirilah pada Alkitab, berdirilah pada firman Allah. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau tidak keberatan juga Bapak Ibu Saudara bisa share apa yang ada ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan lainnya pun boleh bertumbuh di dalamnya. Puji Tuhan. Saat ini kita akhiri kesempatan kita bersama pagi hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita masing-masing, dimanapun kita boleh beribadah di dalamnya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini di mana kami boleh ada bersama dalam doa pagi hari ini, dan biarlah apa yang sudah kami dengarkan mendorong kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, sehingga kami tidak fokus dengan ketakutan apapun yang coba dunia buat, yang coba dunia lakukan dengan serangan-serangan intimidasi, serangan-serangan intervensi yang ada. Tetapi kami tahu selama kami masih hidup ada rencana Tuhan yang indah, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus tetap kami kerjakan di dalamnya. Karena itu hamba berdoa, kuatkan yang lemah ya Allahku, sembuhkanlah yang sakit, bahkan lepaskanlah yang terikat terbelenggu oleh apa yang menjadi kecemasan, oleh apa yang menjadi depresi, oleh apa yang menjadi ketidakbenaran yang ada. Bahkan hamba berdoa, Allah Roh Kudus, Engkau janji Bapa atas kehidupan kami, Engkau yang mengurapi setiap kami yang ada, sehingga di dalamnya kami terus bersyukur, kami terus bersuka cita, kami terus maju di dalam kehidupan kami yang ada, terlebih dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti yang Tuhan izinkan sampai pada saat ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, biarlah mereka berdiri kepada doktrin firman Allah yang benar, sehingga dalam hal penyampaian firman Allah pada kesempatan hari ini pun mereka boleh membuat bangkit iman daripada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Karena itu hamba berdoa, berkati, urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani
dalam kesempatan pagi hari ini, bahkan baik secara online maupun juga secara offline yang ada. Tuhan kiranya memberkati. Begitupun juga dengan jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan juga kiranya menjaga, melindungi dalam keadaan seperti ini pun. Mereka yang offline tidak terpapar dengan virus corona, ada penjagaan Tuhan, ada kasih anugerah Tuhan, dan mereka pun tetap melakukan protokol kesehatan secara baik adanya. Terima kasih Bapak, berkati juga buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam apa yang menjadi kepemimpinan beliau-beliau ini. Begitupun kami berdoa buat para menteri, Tuhan juga memberkati. Para kepala daerah, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa buat TNI Polri, Tuhan juga kiranya memberkati. Satpol PP pun kiranya Tuhan juga memberkati. Para medis, dokter, Tuhan tolong biarlah kiranya mereka pun juga dalam penjagaan Tuhan, dan mereka juga tidak mengalami serangan COVID-19 yang ada, karena ada kasih karunia Tuhan atas setiap dokter, perawat medis yang ada, bahkan juga suster dan brother yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatan mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami juga berdoa buat setiap mereka yang mengalami sakit oleh karena virus corona ini, yang baik dirawat di rumah sakit maupun yang saat ini isolasi mandiri. Tuhan kiranya juga menolong setiap mereka, sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami yang ada. Karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, panjatan penghiburan pengurapan persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, selamat beribadah. Shalom.